Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain. واصلح لنا شؤوننا كلها لا إله إلا أنت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد فيا أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekarang malam keberapa? Malam keberapa sekarang? Hari keberapa Ramadan? Sekarang hari ke-6. Betul nggak? Tandanya malam keberapa? Malam ke-7. Artinya sulus, sepertiga pertama bulan Ramadan telah berlalu. Tinggal sisa sepertiga, masuk ke sepertiga kedua. Ya subhanallah, kayak baru kemarin kita nungguin kabar hilal bulan Ramadan, sekarang sudah pergi sepertiga pertama bulan Ramadan. Ini menunjukkan kalau waktu bergerak terus tidak berhenti, melaju terus tidak pernah berhenti. Ya, usia kita semakin habis, waktu kita dunia semakin berkurang, tidak ada toleransi sedikit pun untuk istirahat. Makanya Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, Ayyuhan nas, innaka majmu'atun minal ayyam. Kullama dhahaba yawm, dhahaba ba'du. Wahai segenap manusia, kamu ini perkumpulan hari. Setiap hilang satu hari, hilang juga bagian dari dirimu. Jadi kita ini perkumpulan hari. Misalnya kita ditakdirkan oleh Allah 1000 hari, 2000 hari, 3000 hari di dunia. Semakin berkurang hari, semakin berkurang juga jatah tinggal kita di dunia. Dan juga subhanallah ya ikhwan, adanya siang dan malam ini buat kita. Dikatakan oleh salah seorang salaf, Al-lail wan nahar ya'malani fik fa'mal anta fihima. Siang dan malam ini Allah jadikan beramal untuk kamu wahai manusia. Maka kamu beramal di siang hari dan di malam hari. Allah jadikan kita siang hari beraktivitas, Allah jadikan malam hari istirahat buat kita siang dan malam ini. Kalau seandainya siang dan malam sudah luput, maka kiamat sudah tidak ada lagi waktu di dunia. Maka dari sini sisa waktu di bulan Ramadan kita manfaatkan sebaik mungkin untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kita lihat belum tentu kita pribadi akan dapat Ramadan tahun depan. Dan kita saksikan orang-orang dekat kita tidak mendapatkan Ramadan tahun sekarang. Ya, dan sekarang 7 hari pertama atau sepertiga pertama sudah berlalu. Apa yang berlalu nggak bisa kembali. Apa yang kita kerjakan di 7 hari pertama bulan Ramadan tidak bisa kembali. Kalau kita luput baca Al-Quran, dia tidak bisa kembali. Kita luput sedekah, dia tidak bisa kembali. Kita luput mengerjakan sholat sunnah, nggak bisa balik lagi. Artinya semua yang luput tidak bisa kembali. Yang ada hanya memperbaiki sisa waktu ke depan. Jadi kita ini terpacu untuk berbuat baik. Kalau kitanya berhenti, waktu tidak berhenti. Waktu terus berjalan. Artinya kita yang rugi meninggalkan kebaikan, ya, dan kebaikan-kebaikan ini akan terus berjalan tidak berhenti kecuali kita mengejarnya. Ya, makanya ini benar perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala an,
idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau kamu di siang hari jangan nunggu pagi. Apa yang bisa dikerjakan di siang hari dari kebaikan, kerjakan. Karena belum tentu pagi hari kita mendapatkan waktu tersebut. Dan belum tentu kita bisa mengerjakan kebaikan di pagi hari. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Dan kalau kamu di pagi hari, jangan tunggu sore hari. Karena belum tentu sore hari itu waktu kita. Ya, dan ini hakikat kehidupan. Dia terus berjalan tidak berhenti sampai pada ujungnya manusia diberhentikan oleh Allah Azza wa Jal dengan wafat di dunia. Ya, nah, maka ini pelajaran berharga buat kita untuk memaksimalkan waktu yang ada. Dan juga kata Abdullah bin Umar, wa khudh min sihatika limaradik wa min hayatika limautik. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, dan manfaatkanlah waktu hidupmu sebelum datang waktu wafatmu. Orang sekarang sehat, banyak hal yang bisa dia kerjakan dalam waktu sehat. Subhanallah, nanti ada dia datang waktu sakit, nggak bisa ngapa-ngapain. Berbaring di atas kasur, dia tidak bisa lagi berbuat amalan yang bisa dia kerjakan di waktu sehat. Dan juga wakhudh min hayatika limautik. Dan manfaatkanlah waktu hidupmu sebelum datang waktu wafat. Ya, kalau seandainya ya ikhwah, orang yang seumur hidupnya berbuat kebajikan, dia seumur hidupnya berbuat kebajikan, ketika dibangkitkan oleh Allah hari kiamat, dia masih menyesal. Kenapa kok dia tidak berbuat kebajikan yang lebih banyak lagi? Bagaimana dengan kita yang kebajikannya sedikit, dosanya banyak? Antum bayangkan bagaimana penyesalan seorang hamba kelak pada hari kiamat. Kalau dia berbuat kebajikan terus-menerus masih menyesal, bagaimana kalau berbuat kebajikannya sedikit dan dosanya banyak? Ya, makanya ini motivasi buat kita, walaupun ini di luar pelajaran kita, cuman mengingatkan, karena emang kita harus banyak mengingatkan diri kita pribadi, khususnya di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, ghufran, ampunan. Semua yang luput dari kita mesti kita kejar. 7 hari pertama, sepertiga pertama, yang pastinya kita masih banyak lalai, kita benar-benar mengejarnya semaksimal mungkin di sisa waktu yang ada. Semoga sisa waktu yang ada mengampuni yang sebelumnya. Dan semoga kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan di sisa waktu yang ada bisa menambal kekurangan-kekurangan yang telah luput dari diri kita. Makanya ada istilah, kata para ulama, istidrak mafat. Ya, istidrak mafat. Jadi meraih amalan-amalan yang telah luput dari diri kita. Makanya dulu kaum salaf, subhanallah, kayak dikatakan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kalau dia ketinggalan sholat jamaah masbuk, bukan ketinggalan sholat jamaah sepenuhnya. Kalau dia ketinggalan sholat jamaah, katakanlah takbiratul ihram, dia langsung menggantinya dengan sholat semalam penuh sampai subuh, untuk mengganti kekurangan dari keterlambatan dia sholat jamaah. Ini namanya istidrak mafat. Ya, dia berusaha meraih apa yang berlaru atau apa yang luput dari dirinya. Maka dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, dia punya kebun atau kuda, ana lupa. Ketika kebun dan kudanya melalaikan dia dari sholat, langsung disedekahkan sebagai ganti dari kelalaian dia. Nah ini jadi kenapa kaum salaf melakukan itu? Karena apa yang luput tidak bisa kembali. Kalau ada orang sudah, ya nasallallahu alaihi, dia berbuat dosa 15 tahun, 20 tahun, nggak bisa balik lagi dia ke yang dulu. Yang ada dia memperbaiki yang tersisa dari waktunya, hanya memperbaiki. Dan yang tersisa tidak tahu berapa lama, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, nggak ada yang tahu. Berapa banyak orang tertawa
Subhanallah, lusa tuh wafatnya. Dia membuat janji, insya Allah besok anak ke rumah antum, belum sampai janjinya dia udah diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, maka dengan memperbaiki apa yang tersisa dari sisa waktu ini, semoga bisa mengampuni apa yang kita lakukan dari yang telah berlalu, dari dosa-dosa dan kelalaian-kelalaian. Makanya ada orang berumur 60 tahun, dia datang kepada Fudail bin Iyad. Kata Fudail bin Iyad, kam umur? Berapa umur kamu? Kata dia, sittina sana. Aku berumur 60 tahun. Kata Fudail bin Iyad, subhanallah, kamu telah hidup di dunia selama 60 tahun, sebentar lagi kamu akan kembali kepada Rabb. Kata dia, laki-laki itu, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kata Fudail bin Iyad, apakah kamu tahu apa konsekuensi dari kalimat innalillah wa inna ilaihi raji'un? Kata dia, tidak tahu. Kata Fudail, kalau kita akan kembali kepada Allah dan kita akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan di dunia. Kalau begitu, persiapkanlah jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kita lakukan di dunia. Kata laki-laki itu, gimana aku mempersiapkannya? Sedangkan dia sudah hidup selama 60 tahun. Maka kata dia, kata Fudail bin Iyad, mudah. Kamu tinggal memperbaiki sisa usiamu. Kalau kamu perbaiki sisa usiamu sekarang ini, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan akan menambah pahala kamu. Tapi kalau kamu tidak memperbaiki sisa usia ini, maka kamu akan dihisab dengan dosa-dosa kamu yang lalu dan ditambah dengan dosamu yang sekarang. Nah, jadi pelajarannya ya ikhwah dari kisah Fudail bin Iyad, kalau kita memperbaiki sisa waktu yang ada, yang sudah luput nggak bisa kembali. Karena manusia punya 3 waktu, apa aja? Waktu yang telah lalu itu nggak bisa kembali, waktu yang sedang dia kerjakan ini milik dia, dan waktu yang akan datang itu nggak tahu, bukan punya dia. Ya, bisa jadi dia mendapatkan, bisa jadi dia tidak mendapatkan. Nah, jadi kita hanya memperbaiki sisa waktu saja. Nah, dari sini anak nasihatkan ya ikhwah, karena tadi thuluth, sepertiga pertama Ramadan telah berlalu, dan kata Nabi SAW, thuluth kathir, sepertiga itu banyak, wa thuluth kathir, sepertiga banyak. Ya. Jadi tinggal memperbaiki apa yang tersisa dari waktu bulan Ramadan. Semoga yang tersisa dari waktu bulan Ramadan bisa mengampuni dosa-dosa kita dan menambal kelalaian-kelalaian kita dari sisa waktu yang telah berlalu. Maka dari sini ya ikhwah, kita banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah banyak menolong kita, membantu kita, sebagaimana doa Nabi SAW kepada sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala an, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan juga kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar dibantu berbuat ketaatan. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau berbuat kebajikan dan meninggalkan kemungkaran. Dan juga kita minta sama Allah Azza wa Jalla agar Allah membenahi semua urusan kita. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa ant ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Kalau kita tidak memperbaiki, maka tidak mendapatkan apa-apa kita di bulan Ramadan. Tapi kalau kita mengejar dan selalu memperbaiki diri dan selalu berusaha untuk menjadikan lebih baik dibandingkan yang sebelumnya, semoga kita bisa mendapatkan ganjaran yang jauh lebih baik. Hatta yom ya ikhwan. Hatta satu hari jangan diremehkan. Ya, kata Nabi SAW kepada sahabat Ibn Umar, kalau seandainya besok kiamat,
engkau di hari ini bisa menaburkan sesuatu yang bermanfaat, taburkanlah. Ya kalau walaupun besok hari kiamat. Artinya kalau sekarang ini kamu bisa berbuat baik walaupun besok hari kiamat. Ana dengar kisah Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah, itu ana buat tulisan, ana share. Dia di Malang 27 bulan Ramadan, dia pergi dengan ayahnya dan saudaranya dari rumah ke Masjid Nabawi. Ke Masjid Nabawi. Kata dia, Masjid Nabawi zahmah, sangat penuh. Sampai dia parkir jauh dari masjid. Akhirnya dia jalan sama saudara-saudaranya. Subhanallah, pas jalan dia menemukan ada syabab, ada pemuda nongkrong-nongkrong di Malang 27. Style musik, nongkrong dan lainnya. Akhirnya dia minta izin sama abahnya dan saudara-saudaranya. Dia datang ke pemuda tersebut, dia nasihati. Dia bilang, ya ikhwah, kata dia. Ini malam apa? Ini malam 27. Malam yang penuh keagungan. Ada kemungkinan ini malam Lailatul Qadar. Kalau kamu pergi ke masjid dan beribadah, jauh lebih baik dibandingkan berbuat seperti ini, dosa-dosa dan maksiat. Akhirnya subhanallah, beliau mengajarkan doa. Kata beliau, ana ajarkan antum doa, antum ikuti. Diajari nama dia, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus diulangi sama Syekh Abdul Razak, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Beberapa kali diulangi, kata Syekh Abdul Razak, antum baca ini di malam. Akhirnya beliau pergi ke Masjid Nabawi sholat. Subhanallah, beberapa tahun kemudian beliau diundang untuk ngisi di salah satu masjid di daerah jauh dari kota Madinah. Itu dijemput sama syabab, sama pemuda-pemuda. Dijemput sama salah seorang pemuda, ya. Sambil berjalan, pemuda itu bilang, ya Syekh, atadhkuruni, wahai Syekh, kamu ingat ana apa tidak? Kata Syekhnya, ana enggak ingat, tahu siapa antum? Kata dia, ana syab, ana pemuda yang di malam 27 antum nasihati dan antum tegur ketika lagi nongkrong dan lagi dengerin musik. Antum ajarkan ana, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ana baca doa itu terus di malam 27. Subhanallah, selepas dari bulan Ramadan, ana tinggalkan maksiat, ana tinggalkan teman-teman ana, sampai sekarang ana mulai ta'lim, mulai ngaji, sampai jadi panitia kajian, sampai rajin, sampai sekarang banyak perubahan dalam hidup ana. Jadi lihat subhanallah, satu malam kalau seandainya doa dan ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala, lihat kebaikan sepanjang hayat. Pemuda itu lagi nongkrong, diajarin doa, diijabah doanya oleh Allah, kebaikan buat dia. Ya sampai dia bisa berubah total, berubah drastis. Nah ini maksudnya, malam-malam ini dan hari-hari ini pastinya kita banyak lalai di 7 hari pertama. Cuman kita berusaha memperbaiki, banyak berdoa, memohon kepada Allah Ta'ala, semoga satu doa atau sholat atau puasa menjadi sebab rahmat dan kebaikan buat kita untuk seumur hidup sampai kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Ya mungkin itu aja, ini di luar pembahasannya insya Allah kita mulai besok lagi, gak apa-apa ya. Iya. Insya Allah mungkin besok kita mulai nama Fiqhul Asma'ul Husna, nama Allah dan Ar-Rabb. InsyaAllah. Ini kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.